Waskita Quran ini, karena ini sangat penting, cara yang paling simpel, paling mudah untuk mendapatkan petunjuk, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perintah-perintah itu, saya ada format untuk menyusun sebuah wiki itu tolong nanti ya itu yang bagi yang gabung di grup wiki ya itu bisa dijadikan acuan biar untuk memudahkan gitu loh. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bejo SA Channel. Jangan lupa subscribe dan share video ini agar kita bisa berbagi kebaikan dan bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yes, ngopi bareng. acaranya apa ini, Mbah Bejo? Acaranya sharing-sharing, ngobrol-ngobrol sambil ngopi tentang Waskita Quran. Waskita Quran. Baik. Memang Waskita ini luar biasa karena ini memang mukjizatnya Rasulullah. Betul enggak, Kang? Betul. Ya, alhamdulillah. Ini kita kedatangan tamu agung. Beliau adalah Habib Anam dari Condet. Jakarta. Jakarta. Ya, Jakarta. alhamdulillah. Beliau datang tadi pagi. Malam ini kita sharing-sharing mengenai Quran sambil wedangan. Boleh ngopi, boleh teh apa kopi mau? Kopi. Sambil jahe, Boleh ngudut. boleh ngutut, boleh singkong. Ya, kalau masih minat akik ya bisa. Nah, ini buat punya Habib Anam. Ya, jadi Waskita Quran itu wahyu gitu ya. Kita membaca wahyu, bukan membaca sebatas membaca tulisan. Ya tetap tulisan dibaca karena itu memang alatnya. Tapi kita harus tahu alat itu untuk apa. Jadi Quran atau tulisan itu adalah alat untuk media agar kita mampu atau agar kita mudah di dalam membaca apa yang Allah firmankan. Jadi di Quran itu petunjuk. Nah, petunjuknya gimana? Nah, itu kan. Bukan petunjuk untuk orang lain, petunjuk untuk saya. Ya, untuk pribadi. Iya, untuk saya, bukan untuk kami atau kita. Ini juga Rasulullah itu diberikan wahyu Al-Quran itu ya untuk Rasulullah, bukan untuk orang lain. Coba, itu kan turunnya wahyu itu kan solusi-solusi hidup bagi Rasulullah aslinya. Nah, kemudian dibukukan agar kita juga mendapatkan petunjuk-petunjuk yang untuk diri kita sendiri. Nah, untuk diri kita ini apa? Nah, ya perkara sekarang ini ada majelis tafsir Al-Quran, ada penghafal menghafal Al-Quran, yaitu adalah pengembangan agar orang lebih mencintai Al-Quran. Ya, orang kalau nggak bisa baca ya kan bisa belajarnya adalah alif ba ta ya toh. Ya. Kalau sekarang ya Iqra itu. Nah, setelah bisa baca ya harus mau untuk membaca artinya. Setelah tahu baca artinya ya harus tahu tafsirnya. Setelah tahu tafsirnya ya harus tahu perintahnya. Nah, ketika sudah perintahnya itu yang dinamakan dengan wahyu. Ya kan?
wahyu. Jadi wahyu itu di luar itu tulisan itu. Nah, gimana sih memahami wahyu? Jadi wahyu itu bisa ditangkap itu dengan intuisi kita. Dengan intuisi. Manusia kan dibekali intuisi toh. Ya. Ya enggak kan? Setiap kita itu punya intuisi. Ya, punya intuisi. Ya, macam setiap orang dikasih telinga untuk mendengar. Setiap orang diberikan mata untuk melihat. Nah, kita juga diberikan intuisi untuk menangkap firasat-firasat, menangkap isyarah-isyarah, menangkap apa yang Allah wahyukan atau yang Allah firmankan. Ya, firman itu sebenarnya wahyu, tapi kalau tulisan itu bukan firman, itu adalah bentuk tulisan dari firman. Nah, kita harus menangkap firmannya apa. Nah, sehingga kita menemukan petunjuk. Maka kita harus belajar bagaimana kita bisa mengasah intuisi. Sebab waskita Quran itu kalau kita tidak mampu menangkap wahyunya, ya bingung. Gitu loh. Ya, bingung misalnya kisah Nabi Yakub misalnya. Saya tanya bisnis kok yang keluar Nabi Yakub ya, cerita Nabi Yakub tentang ketidakpercayaan Nabi Yakub kepada saudara-saudaranya Benyamin. Jadi Nabi Yakub itu tidak rela Benyamin itu diserahkan sama saudara-saudaranya untuk minta bantuan ke kerajaan, di mana sebenarnya itu adalah permintaan dari Yusuf. Nah, nyambung. Tapi kalau coba pakai intuisi, pakai daya, kita membaca daya ya. Karena ya untuk sementara ini saya baru paham tentang bahwa setiap kalimat, setiap kata di dalam Quran itu ada dayanya. Nah, daya itu kita tangkap melalui intuisi. Intuisi itu nanti kita combine dengan amanah kita, tentunya dengan sadar Allah. Ya, jadi ada 3 unsur di dalam kita memahami perintah Allah. Yang pertama itu adalah sadar Allahnya, ya. Pertama ya, kita kalau mau waskita Quran ya harus sadar Allah, karena kita mau tahu apa perintahnya Allah itulah. Kalau kita nggak sadar Allah, bagaimana memaham perintahnya Allah? Jangan-jangan hawa nafsu kita. Nah, yang kedua adalah amanah. Amanahnya apa? Jadi ini harus jadi satu gitu. Amanah saya apa? Itu ketika membaca itu fokusnya pada amanah. Nah, amanahnya apa? Yang ketiga adalah maknanya apa di dalam ayat yang kita baca. Kalau 3 itu sudah ini ya, insya Allah kita akan lebih mudah di dalam memahami perintah. Jadi memang Quran ini kan untuk orang bertakwa ya, orang mukmin, orang mutakin. Kalau nggak mutakin nggak bisa. Enak aja, kamu nggak takwa, nggak bisa. Ya. Makanya Quran itu bukan alat untuk meramal masa depan. Ya, bukan alat untuk meramal masa depan. Misalnya saya nanti bekerja di sini kira-kira lancar apa enggak ya, buka Al-Qur'an. Oh, enggak. Tapi kalau saya di sini kerja di sini, apa ya yang harus saya lakukan? Nah, itu bisa. Jadi itu perbedaan antara meramal dengan petunjuk, perintah. Itu loh. Jadi nanti kita harus tahu mau melakukan apa kan dari perintah itu. Amanahnya jelas, masalahnya jelas, memohon kepada Allah, kemudian dapat ayatnya jelas, perintahnya jelas, apa yang mau dilakukan jelas, sudah selesai. Enak banget itu. Nah, kalau sudah gitu, wah, mukjizat Quran itu sampai. Nah, itu pasti. Itu Beb. Kita tambahan Beb, silakan Beb.
Mantap. Udah mampun. Hah? Sip, makasih. Makasih. Anggo Pak, nambah-nambahi kopi apa teh? Ya, itu tadi memang betul yang disampaikan Pak Pur ya. Jadi ketika kita Mbak Zin enggak ketok. oh ya, Iya, Pak Anak lah ketok ganti. Al-Quran itu memang hudalil mutakin ya. Jadi ada yang itu tempo hari ada yang komentar di Facebook saya, di status saya, hudalinas ya. Ya betul untuk manusia, tapi manusia yang mutakin, manusia yang bertakwa. Karena apa? Karena untuk mendapatkan petunjuk dan perintah Allah kita harus sadar Allah. Sadar Allah itu hanya bagi yang bertakwa. Nah, di situ dasarnya apa? Amanah. Amanah tandanya apa? Tandanya itu ya masalah dalam amanah kita itu apa? Permasalahan itu apa? Nah, perintahnya gimana? Perintahnya kita buka Al-Quran. Nah, di situ Al-Quran ini sesuai dengan yang saya lakukan. Itu biasanya kalau kita buka Al-Quran secara random itu kita menemukan 3 hal yang sehubungan dengan intuisi kita sesuai dengan problem kita. Yang pertama kita temukan itu peringatan. Jadi di situ Allah memberikan peringatan terhadap apa yang telah kita lakukan selama ini. Nah, kemudian yang kedua kita bisa menemukan petunjuk. Jadi Al-Quran memang petunjuk. Kalau melakukan ini itu akibatnya ini, kalau melakukan itu akibatnya itu. Kalau melakukan yang benar akibatnya baik, kalau melakukan yang salah akibatnya azab. Itu petunjuk. Nah, di situ kita juga menemukan perintah. Dari petunjuk itu kita menemukan perintah. Dan perintah Allah itu tidak akan menyimpang dari apa yang ada di Al-Quran itu. Itu selalu mengarah pada kebaikan, karena dasar kita adalah kita harus jadi orang yang takwa. Orang yang takwa itu orang yang selalu melakukan kebaikan. Jadi bukan perintahnya adalah Allah berikan perintah pada saya, kalau saya berangkat saya akan begini, kalau nggak berangkat akan begini. Itu bukan perintah, itu masih petunjuk Allah. Perintah Allah itu sesuai dengan kita sebagai orang yang sadar Allah, sebagai orang yang takwa, mesti baik. Nah, itu ini yang kita ikuti. Jadi dan ini kasuistis, artinya sesuai dengan problem kita, problem yang sedang kita hadapi pada saat ini, pada saat sekarang, bukan yang besok, bukan yang akan datang, tapi pada saat sekarang. Itu apa yang kita lakukan. Itu di situ kita bisa kita bisa menerima atau menangkap perintah Allah yang ada di satu ayat ya. Nah, masalahnya kadang-kadang kita menemukan ayat yang seolah-olah tidak sesuai dengan problem kita. Jadi di sini bukan ayatnya yang salah, kita salah, wah ini ayatnya nggak cocok, saya harus buka lagi, bukan itu. Itu kepekaan kita yang kurang. Jadi lupa kameranya di sini, saya kok menghadap sini. Ya lupa saya. Jadi kepekaan kita yang kurang. Karena itu kepekaan kita memang harus dilatih. Bagaimana cara melatih? Cara melatih yang gampang itu kita ya jelas kita harus istiqomah dalam berzikir kepada Allah. Yang kedua kita rajin-rajin untuk untuk melakukan wasqito Quran. Kita rajin-rajin itu nanti kita akan dapatkan satu kepekaan. Ini sementara yang saya tangkap dari yang saya coba belajar wasqito Quran ya, walaupun sebenarnya dulu juga walaupun nggak sering, kadang saya lakukan.
Untuk pada waktu itu konsepnya kan masih konseling Al-Quran. Itu saya coba buka ini. Kadang-kadang di banyak ayat itu kita menemukan hanya satu ayat. Jadi letaknya itu hanya pada satu ayat. Satu lembar gini kita buka kan banyak ayat itu. Kadang-kadang kita hanya menemukan hanya ada di satu ayat itu. Ya, ini gimana cara menentukan? Ya ini intuisi, ya intuisi. Kita tangkap, oh di sini itu spontanitas. Ya, di ayat itu kita fokuskan. Nanti ayat yang lain itu penjelasan pada ayat inti yang kita temukan. Kadang-kadang seperti itu. Tapi yang kadang-kadang ini sering saya alami, sering saya alami. Jadi kalau saya buka Al-Quran hanya tertuju pada satu ayat, walaupun semua saya baca, tapi ternyata intinya ada di ayat tertentu itu. Nah, ini hubungannya dengan ketajaman atau kepekaan intuisi kita dalam menangkap perintah Allah. Jadi ini tambahan dari pengalaman. Insya Allah nanti saya akan bikin video yang hubungannya bagaimana melatih kepekaan kita dalam waskita Quran ini, karena ini sangat penting. Cara yang paling simpel, paling mudah untuk mendapatkan petunjuk, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Gimana menurut Habib Anam? Monggo bersuara. Ya udah, alhamdulillah Mbak Bejo atas pejangannya. Ada tambahan nggak? Tambahannya Itu Pak. ya. Jadi harus bisa membedakan nih Pak Pur, saya mau nanya juga antara ramal dengan petunjuk kan gitu kan. Tadi Mbak Bejo bilang bahwa Al-Qur'an ini untuk manusia kan, udah linas kan gitu kan. Enggak, Udah linas, udah mutakin. Jadi kriteria untuk mendapatkan petunjuk itu berarti kan orang yang bertakwa. Iya. Nah, Inas yang mutakin, Inas yang mutakin. manusia yang bertakwa. Nah, kalau misalnya tidak bertakwa, dia masuk apa maksudnya wiki ya? Waskita ini, apa bisa begitu? Bisa nggak seperti itu? Kalau menurut saya, kalau yang bukan bertakwa, inilah fungsinya kita harus belajar sehingga kita bisa bantu orang lain. Kadang orang lain minta nasihat untuk kita suruh baca Quran. Ya ini kita yang sudah peka, kita memberikan satu petunjuk, apa-apa peringatan Allah, apa petunjuk Allah, perintah Allah kita sampaikan. Karena yang bersangkutan jelas nggak bisa. Mengapa? Karena belum sadar Allah dan belum bertakwa. Kamu sih nggak sadar Allah. Oh, bisa bantu orang juga berarti ya? Bisa. Ya. Ya, makasih Mbak Bejo. Bisa buka praktek. Ini Kang Darman mau ngomong. Lu. Sini aja. Sini. Oke, tok nyomi gini. Ini suara nih. Masalah wajah ini. Hafal ya. Kalau dari saya sih sedikit tambahan itu ya. Karena dengan pembahasan konsep waskita Al-Quran dan jelas ayatnya juga surat Al-Baqarah ayat 2, laro iba fi hudalil mutakin, fihi hudalil mutakin. Jadi bagi orang yang bertakwa, maka untuk mencapai waskita, dipahamkan waskita ya, di situ kita harus pertama ya yakin, Itu enggak diedit dulu. harus yakin kepada Allah dan belajar meyakini bahwa ini bukan tulisan. Al-Quran itu jangan dianggap tulisan, tapi yakin itu kalamullah yang tertuang menjadi tulisan. Nah, ketika udah yakin, oh ini bukan seakan-akan, oh ini Allah yang bicara, itulah hakikat namanya. Oh ini Allah yang bicara melalui kalamnya yang tertulis, yaitu ayat. Nah, ketika kita sudah dipahamkan dengan apa yang disebut dengan waskita Quran,
maka insya Allah dengan ketakwaan dan yakin kepada Allah pasti kita akan dipahaman, oh ini ketika kita punya masalah, bukan larinya ke paranormal, ke dukun gitu, tapi cobalah lari kepada Allah, bahasanya mendekat kepada Allah melalui waskita Quran. Karena dulu itu saya pernah diajarkan bahwa Al-Quran adalah lentera atau pedoman hidup manusia ketika emang ingin benar-benar lurus sesuai dengan ajaran agama Islam ya, yaitu berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah yaitu hadis. Maka mari kita sama-sama belajar untuk meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalam. Ketika udah meyakini, oh ini kalam, berarti itu adalah kata-kata Allah sebenarnya. Nah, itulah yang disebut dengan kalam, yaitu kata-kata Allah yang dituangkan menjadi suatu ayat. Jadi dengan kita harus belajar memperfeksi satu, sadar Allah, dan terus kita istiqomahkan berzikir napasnya. Ketika udah selalu istiqomah, barulah kita belajar waskita Quran tuh jangan sembarang atau asal, bahasa saya, oh saya punya masalah ini buka, tapi asal baca gitu. Iya, itu sama dengan baca komik. Saya sendiri belajar terus belajar ya, antara dipahamkan dan tidak dipahamkan ya itu emang urusan Allah, tapi harus punya tekad bahwa saya harus terus belajar. Nah, kalau saya sendiri ya saya selalu memohon ya Allah, pahamkan hambamu ini ya Allah. Itu udah ya tambahan saya dari Kang Darman DNSA segitu ya. Boleh nanya Kang Darman? Oh ya, monggo. Boleh nanya Kang Darman? Jangan lupa subscribe dan share video Kang Darman DNSA. Ini berkaitan dengan petunjuk Allah, sedangkan di ayat lain bahwa Quran itu sudah dikumpulkan di dadamu. Apakah kita perlu petunjuk lagi dengan inna alaina jam'u Quran yang sudah kumpulkan Quran itu di dadamu? Apa kita perlu petunjuk lagi, sedangkan Allah sudah mengumpulkan Quran di dada kita? Nah, menurut Kang Darman gimana? Jadi saya lari ke boleh jasa saja, lari ke kajian ya. Kalau dalam bab tauhidul iman, emang tauhidul iman. Jadi Iqra bismi rabbika kita baca. Nah, baca kitab yang ada di dalam. Nah, ternyata setelah ditafsirkan dalam tafsir itu, jadi emang semua petunjuk itu dari Allah. Nah, ketika kita membaca diri dengan arti jabaran itu, jangan selalu membaca orang lain, jangan membaca di luar diri, tapi bacalah. Apa saya salah? Jadi dengan hubungan dengan waskita Quran ini berarti masuk berarti nih dengan iya, jadi ayat ini ya. Karena amanah itu kan bukan amanah kita orang, amanah kita dulu. Oh iya. Untuk saya Quran itu ya. Untuk saya. Kadang kan di dalam ayat Al-Quran tuh sering tertulis Hai Muhammad, Hai Ibrahim, Hai Yunus. Coba kita belajar bukan merubah arti ya, tapi yakini, Hai Darman, lakukan ini. Nah, gantilah gitu. Jadi seolah-olah kita itu masuk di alur ayat itu, karena kan itu perintah untuk pribadi, bukan untuk orang lain. Maka pengertian sudah kukumpulkan di dadamu berarti buat diri kita. Sebenarnya itu. Begitu. Sami-sami Pak Haji, saya juga belajar Pak Haji. Mantap. Masya Allah, terima kasih Kang Darman. Luar biasa. Pertanyaannya Pak Anam. Inilah Quran itu yang biasanya untuk kita, untuk kami, ya sekarang untuk saya, bukan untuk diri kita, diri saya. Ini ya. Makanya pas kita Quran ini di pengajian juga nggak bisa, di pengajian kan juga nggak bisa, sebab
Kalau yang baca Pak Kiai berarti Quran itu bukan untuk jamaah yang hadir, tapi untuk Pak Kiai sendiri lah. Jamaah yang hadir lah, ngapain kita? Tapi kalau untuk pelajaran, ya sejarah, pemahaman, nah itu ini Allah itu mengutus Nabi Muhammad, ya gitu ya Kang. Tapi kalau memang untuk waskita Quran, ketika di situ Allah memerintah Rasulullah, berarti Allah memerintah saya, gitu. Terkait dengan amanah, lah ini harus sinkron. Jadi jangan sendiri-sendiri. Ini maksudnya ayat apa ya? Lah amanahnya apa? Oh iya ya, lupa. Oh. Harus nyambung dengan amanah. Ini perintah Allah apa ya dengan amanah saya? Ini perintah Allah apa ya dengan? Jadi gini loh. Yang penting ya, waskita Quran itu yang penting itu adalah Allah itu memerintahkan apa. Itu kata kuncinya, Allah memerintahkan apa. Kata kuncinya itu sebenarnya. Mau kita buka ayat ini, mau ditunjuk ya, itu ya. Tapi gini, bahwa kenapa sih kok saya menggunakan Al-Quran gitu loh Pak, menggunakan kitab Al-Quran yang 30 juz, bukan menggunakan gadget. Kan bisa aja acak itu kayak dadu itu keluar kayak itu. Surat 5 ayatnya ayat 2, oh itu petunjuknya. Enggak seperti itu, sebab ini beda dengan kitab Al-Quran. Kalau kitab Al-Quran itu ada penulisan ulang dari awal sampai akhir dan satu kesatuan, gitu. Nah, mau kalau kita bisa bahasa Arab, tidak perlu terjemahan bisa, karena tulisannya di situ. Ini sudah mewakili. Ada terjemahannya, lebih ini lagi kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya. Ada tafsirnya, lebih ini lagi karena kita memang bukan ahli tafsir. Nah, enggak, kalau pakai ini ya ada yang diangan-angan gini, diem gini, tiba-tiba keluar Al-Baqarah. Oh, Al-Baqarah. Ya, bukan begitu, sebab saya menerangkan bahwa secara keilmuan, secara sunatullah, ya sunatullah, Allah sudah membuat sebuah aturan dalam kehidupan. Pikiran kita itu nanti akan menyinkronisasi Quran yang kita buka. Maka kan ada doa. Amanahnya apa? Doanya itu kan untuk mensinkronkan. Sebelum mensinkron, untuk menetapkan dulu, menentukan dulu. Iya. Saya mau A. Ini solusinya apa? A. Lah, Quran yang kita buka itu nanti jadi menjawab A itu tadi. Tapi kalau pakai gadget gimana? Nggak bisa. Nah, ini ada tahap namanya sinkronisasi, synchronize. Synchronize ini penting. Ini kalau secara ilmu umum ya, secara sunatullahnya begitu. Tapi semuanya adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menggunakan kitab Al-Qur'an, kita buka random gitu. Itu pakai Al-Qur'an. Nah, kalau seperti Mbah Bejo tadi ditunjuk gitu misalnya, ada ayat yang menonjol gitu misalnya. Ya, setiap orang tidak mungkin tidak mengalami seperti itu. Kalau memang baca semua, gitu loh. Masa sih 10 ayat gak nasi nyantol blas. Biangetan lagi ya. Iya toh. Pasti ada 1 atau 2 ayat yang nyantol. Oh, ini harus begini gitu loh. Itu pasti sudah. Misalnya lah, ada ayat kamu harus bertakwa. Kata takwa itu berarti kita harus menyelesaikan amanah yang kita kerjakan sebisa mungkin. Mau nggak mau. Ketika ayatnya adalah takwa. Kalau perintah adalah berbuat baik, ya sudah berbuat baik, berbuat kebajikan, ya apalah. Misalnya di rumah ada sayur, ya kita berikan ke tetangga atau apa gitu. Jadi nggak mungkin, nggak pasti. Dan tadi sudah saya panggil Bejo bahwa
namanya waskita Quran itu adalah untuk amanah yang sekarang, saat ini gitu. Wong belum punya istri, nanti ya Allah mohon petunjuk kalau saya cekcok dengan istri bagaimana. Ya kan punya istri kok tidak cekcok itu sepiye. Misalnya gitu ya kan. Nah, kalau misalnya saat ini belum punya pasangan, ya Allah amanah hidup saya, Engkau beri amanah saya hidup, tapi saya belum mempunyai pasangan. Ya Allah, hamba mohon petunjuk-Mu melalui Al-Quran. Buka aja, ya gitu. Apa perintahnya di situ? Misalnya perintahnya, misalnya ayat Jumuah itu, bertebaranlah kamu di muka bumi. Ya sudah, gitu. Dolan-dolan. Bergaul sana, loh, gitu kan? Masalahnya kaitannya dengan pasangan. Tapi kalau misalnya saya bisnis, bagaimana? Oh berarti saya harus banyak bersilaturahmi, kan tergantung konteks amanah yang diemban. Nah, itulah dengan perintah-perintah itu saya ada format untuk menyusun sebuah wiki itu tolong nanti ya itu yang bagi yang gabung di grup wiki ya itu bisa dijadikan acuan biar untuk memudahkan gitu loh. Jangan nulis sak penake dhewe, maksudnya gimana ya Pak? Walah wis dikai format iki ngono. Mbok yo sinau ki yo kudu sing pinter sithik ngono lho. Iya toh. Ya kita itu online ya mandiri ya, tapi ya harus tahu oh ini tidak merepotkan gurunya atau tidak merepotkan yang membaca, itu disusun dengan baik. Dan kenapa saya lebih suka tidak japri saya kalau belajar wiki. Biar ketika saya memberikan jawaban itu, anggota grup itu ikut belajar semua gitu. Kalau satu-satu, padahal yang namanya wiki itu tidak sembarangan Pak. Itu intuisi saya harus saya aktifkan. Aktifkan baru untuk baca gitu ya, untuk mentelengi gitu ya. Apa ini, kalau nggak ketangkep ya saya nggak memberi apa-apa. Tapi kalau ketangkep ini ya, saya berikan sebuah penekanan. Tapi ya saya tidak akan memberikan paksaan, karena memang sebenarnya yang lebih paham adalah yang bersangkutan. Nah, kalau saya itu kan cuma menunjukkan, coba perhatikan ini ayatnya. Begitu. Nah, Mbah Zain sampun dalu. Pun ngantuk. Begitu Bapak Ibu sahabat sadar Allah, kita telah ngobrol bersama. Semoga obrolan kita bersama Pak Pur, bersama Habib Anam, Kang Darman ini bisa memberikan manfaat dan kita bisa mempraktekkan waskita Quran ini dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh solusi dari Allah apa yang harus kita jalankan dalam kita menjalankan amanah. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis jam 12. Jam 12 bengi. Pancine bubuk. Bulan Rajab.